Lalu saya ada janji temu dengan satu kawan gitu ya, yang membahas tentang yang penting juga. Nah, eh, device saya itu tidak kompatibel untuk on cam ya. Jadi ini saya bisa on cam karena saya menggunakan HP. Tapi laptop saya tuh tidak ada kameranya. Oleh karena itu, jikalau nanti kita online lagi, ada besar kemungkinan saya tidak on cam begitu ya, karena memang laptopnya itu tidak ada kameranya. Gitu. Nah, tapi saya harapkan kalian ya apa walaupun tidak on cam gitu ya, saya sih berharap kalau ada perkuliahan secara online itu tetap bisa disimak dengan baik karena mata kuliah ini kuliah teoritis gitu ya yang bisa dibaca gitu, dihafal gitu ya. Tapi mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah apa namanya tuh mata kuliah praktek gitu. Jadi apa goals dari perkuliahan ini tuh ya maunya saya gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dicapai oleh semuanya. Kalau saya sejujurnya memang punya apa ya idealisme gitu ya, idealisme be independent. Karena menurut saya hidup itu ya harus independen, harus mandiri gitu ya. Kita mau perempuan, mau laki-laki, apalagi laki-laki begitu ya, karena harus jadi imam dalam keluarga gitu. Perempuan pun harus independen karena tidak semua hal yang kita inginkan tuh bisa terwujud gitu ya. Situasi kondisi hidup kita pun tidak selamanya akan baik-baik saja. Seringnya tuh up down gitu ya, up down. Jadi kadang ya kita menemukan roda kehidupan kita lagi di atas gitu, kadang roda kehidupan kita di bawah. Itu selalu kalau sepanjang saya hidup begitu ya. Usia saya sekarang alhamdulillah sudah 47 tahun, jadi sebentar lagi mau kepala 5. Saya sih selalu merasakan ya roda kehidupan tuh selalu berputar gitu. Jadi kadang kita di bawah, kadang kita di tengah, kadang kita di atas, selalu begitu. Makanya ada istilah kalau manusia itu tidak boleh sombong gitu. Kenapa ya? Karena ketika kita lagi ada di atas ya, lagi sukses misalnya gitu, ya siap-siap aja gitu rodanya itu akan bergulir lagi gitu ke bawah. Cuma ya harapan terbesarnya walaupun apa bergulir ke bawah jangan bawah banget gitu ya. Harapannya kan begitu. Nah, lalu bagaimana cara survive dalam hidup gitu ya? Ya kalau saya bilangnya nggak boleh munafik gitu ya. Sepanjang kita hidup itu kita pasti memerlukan material. Kita butuh uang. Nah, karena uang itu memang bukan penjamin kebahagiaan gitu ya, tetapi uang itu adalah alat yang bisa mempermudah kehidupan kita. Contoh, kita mau ibadah yang tenang gitu ya. Bisa nggak sih itu dilakukan ketika perut kita lapar, dapur kita nggak ngebul gitu ya, kemudian ada keluarga kita yang mungkin lagi sakit, membutuhkan pengobatan, atau mungkin lagi ada apa? Kalau saya anak ya, anak lagi butuh apa biaya untuk sekolah gitu, untuk pendidikan gitu. Sepertinya itu akan berat banget jikalau memang kita tidak disupport dengan uang gitu ya. Nah, tapi ketika uang itu ada, ya belum tentu juga semua kebutuhan kita terpenuhi. Ya, salah satunya adalah kebahagiaan gitu. Jadi bagi saya bahagia itu kan sebetulnya relatif juga ya. Orang bisa bahagia itu macam-macam lah gitu ya. Dalam situasi apa bisa bahagia itu beda-beda gitu satu sama lain. Tetapi sebagai orang tua gitu ya, yang sudah mengalami puluhan tahun hidup dan kebetulan saya sudah punya anak yang sudah kuliah juga, tetap di dalam hidup itu uang itu bisa menjadi tools itu alat gitu ya, tools untuk mempermudah kehidupan kita. Nah makanya di dalam ajaran Islam gitu ya, hanya satu-satunya bukan salah satu, hanya satu-satunya sumber penghasilan yang disunahkan itu adalah melalui bisnis, melalui dagang, ya. Nah, dulu tuh saya nggak terima karena kan saya cari uang dari ngajar gitu ya, jadi dosen gitu.
Saya tuh sempat agak gimana gitu ya dengan kalimat itu gitu. Sampai saya berada pada titik ternyata mengandalkan gaji saja ternyata berat gitu ya. Karena kebetulannya kalau di Indonesia gaji dosen itu tidak mumpuni untuk family gitu ya. Jadi kalau untuk menjadi single ya oke lah gitu ya. Untuk menjadi single oke lah gitu. Apa bisa termasuk di level menengah atas gitu ya kalau single. Tapi kalau sudah berkeluarga, aduh turun lagi tuh gitu karena kebutuhan makin banyak gitu ya. Jadi level kesejahteraannya turun lagi. Dan kebetulannya saya punya anak juga lebih dari satu begitu ya. Otomatis secara pembiayaan itu juga lumayan berat gitu. Nah, makanya jadi apa ya? Saya terjun ke dalam dunia bisnis itu sebetulnya lebih distimulus gitu ya oleh keadaan. Jadi saya tipikal yang apa ya? Kan kalau kita berkarir di dunia pegawai itu ya salah satu yang di center tuh jadi pejabat gitu ya. Kalau kita pengen punya apa itu namanya tuh otoritas gitu ya terhadap apa yang ya yang bisa membuka jalan finansial lebih gitu, income lebih gitu ya. Nah, kebetulannya saya bukan tipikal yang suka bekerja dari pagi sampai sore every day gitu ya, dengan rutinitas yang ya sama gitu dari waktu ke waktu, ya beda dikit-dikit aja gitu ya. Nah, saya tuh bukan tipikal yang seperti itu gitu. Jadi saya apa ya ngaca diri aja gitu. Saya tuh tipikalnya orang yang senang ditantang. Jadi saya tuh tipikalnya take a risk gitu ya, take a challenge. Saya bukan tipikal yang bisa mengerjakan pekerjaan yang mirip dari waktu ke waktu gitu ya, dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu, every day gitu. Nah, jadi ketika saya berpikir bagaimana ya caranya saya menambah income gitu ya untuk apa keluarga saya gitu. Yang saya pikirkan adalah yang tidak ngantor gitu. Karena kalau pejabat ngantor ya. Kemudian yang bisa memberikan saya kebebasan, kebebasan dalam arti mengeksplorasi kemampuan berpikir saya, mewadahi kreativitas saya gitu ya. Kemudian yang juga bisa memberikan kesenangan kepada diri saya sendiri. Karena saya tidak mau mencari uang yang terus-terusan di bawah tekanan gitu ya. Kalau pegawai kan tetap aja di bawah tekanan. Kenapa gitu ya? Ya karena memang ada regulasi, ada rule yang harus dipenuhi dari hari ke hari gitu ya. Itu memang tidak bisa dilanggar gitu. Nah, jadi saya menyadari saya itu bukan tipikal yang bisa apa ngantor gitu ya. Jadi saya tidak mungkin meningkatkan penghasilan dari saya ngejabat gitu. Saya kayaknya nggak pas jadi pejabat gitu. So akhirnya ketika saya tahun 2006 jadi CPNS, 2007 saya jadi PNS. Nah, saya menyadari itu dari 2006. Jadi begitu saya everyday ngantor gitu ya, kan CPNS harus ngantor waktu itu everyday. Itu saya udah kayak aduh pengen nangis rasanya gitu ya. Aduh enggak deh gitu. Nah, akhirnya apa gitu. Akhirnya ketika saya sudah resmi jadi PNS yang di mana saya boleh datang ke kampus ketika ngajar saja gitu ya. So, saya memutuskan membangun aktivitas di luar kampus yang memang tadi bisa mendatangkan tambahan income, kemudian bisa membuat saya punya kebebasan tadi gitu ya, kebebasan bereksplorasi, kebebasan untuk berkreativitas, kemudian juga bisa memberikan saya kesenangan gitu. Artinya saya bisa pergi-pergi gitu ya, traveling gitu, kemudian bisa kulineran gitu. Nah itu yang waktu itu saya pikirkan gitu, dan saya bangunlah itu di tahun 2007. Nah dari 2007 itu sampai sekarang saya memang beraktivitas untuk eksistensi karir gitu ya. Saya lebih di luar kampus. Dan yang memang saya tekuni itu adalah di bidang bisnis penulisan gitu ya dan training. Saya termasuk yang tidak terlalu suka apa ya istilahnya tuh ya membicarakan aktiviti saya di luar kampus. Jadi orang yang ngerti saya punya aktivitas di bidang bisnis penulisan dan training itu sebetulnya
orang-orang tertentu saja gitu ya yang punya kedekatan dengan saya gitu. Nah, sampai suatu saat gitu ya, salah satu orang yang dekat dengan saya itu menjabat jadi kaprodi gitu. Nah, kemudian beliau bilang, ente bantulah saya katanya gitu ngajar kewirausahaan. Loh, kok saya bilang kayak gitu. Saya kan bukan dari background ekonomi, saya bilang gitu kan. Tapi kan ente praktisi, gitu kata teman saya yang jadi kaprodi saat itu. Terus karena saya didesak gitu ya, saya awalnya tuh ragu gitu, mengiyakan atau tidak gitu kan. Tapi ya karena didesak terus gitu, akhirnya ya saya iyakan lah. Saya akhirnya mengampu mata kuliah kewirausahaan itu pertama kali itu di tahun 2022. Jadi baru banget gitu ya, tahun 2022. Tapi saya menjadi praktisi di bidang bisnis itu di tahun 2012 dan fokus di bidang penulisan dan training itu di tahun 2019. Di tahun 2020. Nah, jadi ini sekilas aja gitu ya pengantar buat kalian. Jadi kenapa sih Bu Kinkin dari pendidikan fisika gitu, kok jadi dosen pengampu kewirausahaan gitu ya? Itu kan banyak yang dipertanyakan juga gitu di luar sana gitu. Jadi saya ini bukan dari background ekonomi, tapi saya ini dari praktisi. Jadi saya mengajar di kewirausahaan itu karena memang sebetulnya saya dari tahun 2012 gitu ya. Cuma di tahun 2012 itu masih serabutan, artinya belum fokus gitu, belum fokus. Jadi banyak bisnis yang saya coba bangun ya, kayak travel gitu ya. Saya pernah bangun bisnis travel, saya pernah bikin bimbel gitu, saya pernah bikin jasa make up gitu ya. Kemudian saya pernah bisnis apa itu namanya itu di bidang fashion. Jadi banyak lah yang pernah saya lakukan gitu ya, karena memang saya tuh orangnya tuh suka sesuatu yang challenging gitu, suka sesuatu yang challenging. Cuma dari sekian banyak yang saya lakukan itu yang selalu barengan gitu ya, yang selalu barengan itu di dunia nulis sama training. Jadi ketika saya bikin bimbel saya nulis, ketika bikin travel saya tetap nulis, tetap training gitu. Dan akhirnya saya berpikir aduh kayaknya capek ya gitu ya megang banyak hal gitu. Akhirnya saya berpikir ya ingin fokus aja gitu. Nah, itu mulai fokusnya di tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian saya juga tahun 2025 ini mulai masuk di bisnis F&B. Bisnis F&B ini jujur bisnis yang selalu sangat saya hindari. Jadi apa ya, kenapa saya menghindari F&B? Karena ribet gitu ya. F&B itu ribet, modalnya lumayan besar gitu, effortnya luar biasa, tetapi secara apa itu namanya itu omset dan sebagainya gitu ya, itu memang butuh waktu banget gitu. Nah, ini memang bisnis F&B ini apa ya istilahnya ya, bisnis berbasis situasi kondisi gitu ya. Jadi bukan bisnis yang based on passion. Jadi kalau bisnis based on passion saya itu ya di penulisan sama training. Itu adalah bisnis berbasis passion saya. Karena bisnis itu kan bisa berbasis passion, bisa berbasis kesempatan gitu ya. Nah, kalau F&B ini adalah berbasis kesempatan. Dan jujur saya baru masuk ya. Jadi saya pun belum begitu paham bagaimana saya bisa apa ya istilahnya itu memanajemen menjalankan bisnis F&B ini dengan baik gitu ya, masih banyak banget hal yang saya pelajari tentang F&B dan kenapa saya akhirnya terjun padahal itu bidang bisnis yang saya sangat hindari gitu ya, dikarenakan situasi kondisi di lingkungan keluarga sebetulnya. Jadi saya memang secara pribadi sukanya di yang berbasis mikir gitu ya, pakai otak gitu. Tapi di keluarga saya tuh ada bagian yang memang nggak bisa di ranah itu gitu. Jadi lebih di ranah yang tidak terlalu mikir gitu kan. Nah, akhirnya ya saya pilih F&B gitu ya untuk bisa mewadahi mereka gitu. Walaupun
kalau bagi saya sesuai dengan selama ini saya menghindar gitu ya, F&B itu ribet gitu. Nah, dari perkuliahan kewirausahaan gitu ya. Jadi yang saya akan ajarkan pada mata kuliah ini, yang akan saya share kepada kalian, itu memang apa ya? Saya bilangnya itu ya sedikit lah gitu ya, sedikit dari apa yang pernah saya jalankan gitu. Karena learning bisnis itu nggak cukup 2 SKS gitu. Karena saya sendiri kan learning bisnis itu dari tahun 2012 gitu ya, sampai sekarang itu saya masih learning. Jadi ilmu bisnis itu selalu up to date ya, selalu dinamis. Beda dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tuh termasuk lamban perkembangannya. Kalau ilmu bisnis tuh nih saya lagi bicara begini tuh udah muncul lagi gitu ya, ilmu lain dalam bidang bisnis gitu. Makanya wajar kalau di dalam Islam itu kenapa si bisnis ini menjadi sunnah. Karena memang di dalamnya itu kalau di Islami gitu ya, bisnis ini menjadi the way kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu. Kenapa? Ya kebayang nggak sih kita punya kompetitor yang banyak gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan produk bisnis kita laku gitu ya. Semuanya kan digerakkan oleh Allah gitu ya. Kalau kita sebagai muslim kan percayanya seperti itu ya, bahwa itu tuh digerakkan oleh Allah gitu. Nah itu kan menjadi the way kita lebih dekat sama Allah gitu. Kemudian bisnis itu menjadi the way kita tuh selalu menjadi manusia pembelajar. Karena di dalam bisnis itu menurut saya ya, nggak mungkin lah orang bisnis sukses gitu ya, kalau dia nggak pernah belajar. Pasti dia pecinta belajar. Cuma tanda kutip, belajar ini jangan selalu diartikan formal. Karena belajar itu sebetulnya bisa dari berbagai macam sumber gitu ya. Baca buku, diskusi sama orang yang sudah lebih ahli dari kita, itu juga belajar gitu. Nah, lihat YouTube gitu ya, itu juga belajar. Lihat TikTok, itu juga belajar. Kalau memang kontennya itu memberikan kita ilmu gitu, atau keterampilan. Nah, jadi goals dalam perkuliahan ini, kalau saya itu target utamanya ada 2. Yang pertama, saya tuh pengen sekali membangun mindset wirausahawan atau pebisnis gitu ya, businessman gitu. Kenapa? Karena mindset menjadi seorang wirausahawan itu implementasinya nggak harus jadi pebisnis. Kalian jadi guru pun gitu ya, kalian menjadi seorang dosen atau kalian menjadi ibu rumah tangga pun gitu ya, tidak bekerja selepas selesai S1, itu tetap terpakai. Karena yang namanya mindset pebisnis itu kan salah satunya itu kan open minded gitu ya. Nah, open minded itu emang hanya dibutuhkan oleh pebisnis? Enggak kan? Oleh kita pun yang bukan pebisnis pasti butuh. Oleh seorang ibu rumah tangga pun punya mindset yang open minded, itu juga dibutuhkan loh. Karena menjadi ibu rumah tangga itu kan harus punya kemampuan mendidik anaknya. Anaknya ini bagaimana mungkin menjadi anak yang tanda kutip ya, menjadi anak yang mandiri gitu, anak yang berpendidikan, anak yang punya sopan santun. Kalau si ibunya itu juga tidak memiliki pola berpikir yang open minded. Bagaimana juga mendorong anaknya itu mau belajar, mau melek gitu ya, untuk mau maju gitu dalam hidupnya. Jika si ibunya pun tidak punya pemikiran yang maju gitu. Nah, makanya kenapa goals pertama dari mata kuliah ini adalah membangun mindset wirausahawan, seorang wirausahawan gitu ya, kepada kalian dan juga saya gitu ya. Dan juga saya, jadi memperkuat diri saya juga. Karena kalau saya tuh kalau mengajar itu sukanya itu bukan hanya kalian yang belajar gitu, saya pun harus belajar. Makanya tuh saya suka sekali kalau mengajar itu suka merevisi gitu ya, suka merevisi RPS supaya tiap semester walaupun mata kuliahnya sama, tapi apa yang saya ajarkan ada sentuhan baru. Nah, sentuhan baru inilah yang membuat saya belajar lagi gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya, goals utamanya itu adalah
memberikan semacam apa ya, bekal kepada kalian untuk bisa tahu, minimal tahu gitu ya, lebih jauhnya bisa praktek gitu ya, bisa betul-betul mengimplementasikan gitu. Membangun sebuah bisnis baru tapi skala kecil, jadi skala UMKM. Jadi how to build mikro bisnis gitu. Karena apa ya, menurut saya tuh hidup tuh kan unpredictable ya. Mungkin saat ini kita banyak duit gitu, kita difasilitasi orang tua gitu ya. Esok lusa kita nggak tahu gitu. Mungkin saat kita graduation atau saat kita menikah gitu ya, tiba-tiba gitu orang yang mensupport kita nggak ada. Nah, itu kita nggak pernah tahu. Makanya be independent, I think it's very needed for all the people. Jadi membangun jiwa wirausahawan kepada siapapun itu penting gitu ya. Nah, kita berada di Fakultas Pendidikan. Banyak mindset yang saya temukan di lapangan gitu ya. Barusan saya menghadiri acara penerimaan mahasiswa baru di prodi saya. Prodi saya kan pendidikan fisika gitu. Nah, di situ kan ada sharing antar dosen dan mahasiswa begitu ya. Dan saya masih menangkap ada dosen yang kalau saya bilangnya itu belum open minded. Jadi menganggap kalau kita menimba ilmu di pendidikan, di fakultas pendidikan gitu ya, maka goals-nya itu harus jadi guru saja gitu. Nah, itu menurut saya nggak open minded gitu. Kenapa? Hello, sekarang dunia sudah di abad keberapa gitu. Sangat modern sekali sekarang ini. Teknologi komunikasi begitu canggihnya gitu ya, apalagi dengan hadirnya AI. Kita itu betul-betul sebelum kita lulus gitu ya, kompetitor kita tuh udah jutaan gitu ya, bukan 1 juta gitu ya, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta gitu. Untuk mendapatkan satu peluang pekerjaan, untuk mendapatkan satu sumber income. Nah, jadi kalau kita tidak pernah membangun diri kita itu skill berbisnis, bagaimana kita bisa survive dengan keadaan ekonomi negara yang caruk-maruk gitu ya, dengan segala sesuatu yang berubah dengan gampangnya gitu. Dan ya kalau saya sangat tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya gitu ya, hal yang harus dihadapi tanpa kita punya kemampuan jualan gitu, tanpa kita punya kemampuan jualan. Saya termasuk punya persahabatan dengan Chinese ya. Kita tahu bahwa yang namanya Chinese itu punya kemampuan lebih dalam bidang ekonomi. Orangnya pintar-pintar gitu. Dan rata-rata sukses lah mereka itu. Nah, saya tuh tanya gitu ya, apa sih rahasia pendidikan di orang Cina gitu? Kenapa sih orang-orangnya tuh bisa be independent, smart gitu ya. Kemudian kalau mengambil keputusan tuh begitu cepatnya, kalau take action begitu cepatnya gitu ya, disiplin dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang positif. Ya, negatifnya juga banyak gitu ya. Tapi saya melihatnya dari sisi positif gitu. Nah, ternyata kata teman saya gitu ya, di Chinese itu dari kecil itu sudah didetek gitu ya. Dari kecil sudah didetek. Si anak ini punya bakat apa sih gitu, punya kekuatan apa sih supaya bisa diarahkan menjadi lebih optimal berbasis bakat dan kekuatannya itu, strength ya. Nah, ini keluarga Chinese tuh seperti itu gitu. Makanya kalau ada anak yang kedetek gitu ya, logika berpikirnya kurang nih, nah, pasti diarahkan ke bisnis aja deh, jadi pebisnis aja deh, karena dia jadi ilmuwan gak bisa gitu. Nah, tapi kalau ini logika berpikirnya bagus, oke dia diarahkan jadi profesional, jadi ilmuwan gitu. Nah, dengan cara-cara treatment yang tepat, akhirnya rata-rata ya sebagian besar di keluarga Cina itu pada sukses-sukses. Ya, yang tidak sukses juga ada begitu ya, tetapi secara rata-rata itu sukses. Nah, di dagang gitu ya, di bisnis gitu. Bagaimana mereka membina
si anak yang tadi logical berpikirnya kurang, jadi diarahkan kepada skill berbisnis. Ternyata gitu ya, di keluarga Chinese itu mencoba membina mentalnya sekuat mungkin. Maka dari TK itu si anak sudah diajarin jualan. Maka mental bisnisnya kebangun. Nah, kalau saya diajar jualan itu kelas 3 SD oleh ibu saya. Ibu saya tuh militer gitu ya, pendidikannya. Jadi saya tidak dididik dengan lemah lembut, tapi dengan militer gitu. Jadi saya harus bisa divide waktu saya antara belajar dengan cari duit. Begitu. Atau saya belajar sambil cari duit gitu. Karena saya diserahi toko untuk dikelola. Makanya sampai saat ini gitu ya, kalau saya memang termasuk yang agak tidak bisa bertoleransi kepada orang-orang yang banyak mengeluh. Orang-orang yang merasa paling miskin sedunia gitu ya. Kemudian orang-orang yang bergantung. Misalnya ya kalian mahasiswa bergantung sama orang tua gitu ya. Kalau orang tua nggak punya duit ya udah sudahlah gitu ya. Nah, kalau saya nggak terlalu bisa toleransi itu gitu. Karena saya mencari uang dari kelas 3 SD. Makanya bagi saya, prinsip saya dalam hidup, kalau lu gengsian, lu miskin gitu. Kalau lu banyak malunya, lu lapar, gitu. Prinsip saya tuh selalu seperti itu. Makanya di situasi kondisi saya yang sekarang gitu ya, di mana saya sudah menjadi PNS dosen, kemudian ya mohon doanya saya bisa menyelesaikan S3 saya juga gitu. Bagi saya tidak ada kata malu kalau harus jualan gorengan gitu. Karena kalau bagi saya mah sepanjang itu halal, sepanjang itu bisa ngasilin cuan gitu ya, bagi saya why not? Kalau memang ada kesempatan saya jualan, jualan aja gitu. Jadi bagi saya tuh kalau ada kesempatan jualan, saya jualan aja. Kalau ada kesempatan saya mengerjakan project, saya kerjakan aja project itu. Kalau ada kesempatan saya berbisnis, saya berbisnis aja gitu. Karena kalau kita terlalu banyak menunda-nunda gitu ya, ya kesempatan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau gengsi tadi ya, gengsi itu miskin. Jadi kalau bagi saya uang 1.000, 2.000 gitu ya, 1 juta, 2 juta, puluhan juta, ratusan juta, bagi saya itu value-nya sama. Artinya ya kita jangan merendahkan nominal uang gitu ya, karena uang sekecil apapun itu gitu. Kalau emang itu bermanfaat buat kita, ya value-nya berarti ada dong gitu ya. Contoh ya uang 1.000 gitu ya. Uang 1.000 bisa kan beli kerupuk gitu. Nah, bisa kan membuat saya senang ketika saya jajan bakso gitu. Berarti kan nominal 1.000 itu punya value dong gitu ya. Artinya ya kita tidak harus meremehkan kalau kita jualan, kalau kita bisnis gitu ya, untungnya kecil gitu. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting cuan gitu. Kalau saya selalu begitu. Makanya saya tuh kalau diajak kerjasama, itu saya kalau ada teman saya yang bilang kayak gini gitu ya, Kin, tapi ini kecil nih profitnya gitu. Nggak apa-apa, bagi gue yang penting cuan gitu. Kalau saya selalu berpikir seperti itu. Nah, dan ya dengan prinsip seperti itu gitu ya, ya alhamdulillah lah adalah kepercayaan-kepercayaan yang bisa saya dapat dari kefleksibilitasan gitu ya, kefleksibilitasan saya dalam menerima situasi kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya memang ya kalau saya bilang tuh gini ya, rezeki berupa uang itu ya memang sudah hukum alam gitu. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya, ada yang besar sekali gitu. Itu sudah hukum alam. Yang penting niatnya aja, kalau kita muslim lillahi ta'ala. Jadi berbisnis pun niatnya lillahi ta'ala gitu ya. Karena kita hanya menjadikan media kan bisnis itu gitu ya untuk bisa mencapai ridho Allah gitu. Jadi kita mau dijadikan apa oleh Allah ya itu mah kita ikhlas-ikhlas aja gitu ya. Kalau saya mah selalu minta sama Allah tuh yang penting saya tuh bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat gitu aja gitu prinsip saya tuh. Makanya saya tidak muluk mengejar harus jadi konglomerat gitu ya. Saya harus jadi pebisnis yang punya apa, saya enggak.
Bahkan saya itu saya itu penyuka UMKM gitu. Jadi saya kalau sudah punya satu bisnis gitu, saya pengen mendirikan bisnis yang lain, saya pasti nyenternya di UMKM. Saya tidak ya walau alam ya ke depan ya, tapi kalau sampai saat ini saya tidak tertarik di bisnis di level kelas menengah. Karena kalau kelas menengah itu urusannya udah ke politik gitu ya, udah nggak bisa keluar dari situ gitu. Dan saya pengen bisnis saya masih bebas dari politik gitu. Makanya untuk level usaha saya selalu bidik UMKM. Karena UMKM juga kan kalau sukses gitu ya, taruhlah kita punya bisnis 5 UMKM aja gitu. Ya, itu kan udah miliar gitu ya satu bulannya gitu. Makanya ya kalau bagi saya mah cukup lah segitu gitu. Amin gitu ya. Kita saling mendoakan untuk kesuksesan masing-masing. Nah, dalam satu semester apa yang akan kita pelajari gitu ya? Yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Ini ya. Jadi tadi saya bilang bahwa goals yang utama itu adalah lebih ke arah membangun mindset ya, mindset pebisnis ini gitu, pebisnis wirausahawan gitu. Nah, selebihnya saya pengen banget membekalkan knowledge and skill gitu ya, how to build mikro bisnis gitu ya. Jadi bisnis skala kecil. Nah, yang kita akan pelajari hari ini pendahuluan ya. Jadi kita akan berbicara tentang apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita lakukan gitu ya selama satu semester ini. Jadi saya tetap akan membekali teori, tetapi teorinya nggak terlalu dalam gitu ya. Kita akan lebih ke arah prakteknya. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari mindset itu sendiri, lalu membangun mimpi. Karena ya kalau bisnis itu pada dasarnya kita bangun mimpi besar gitu ya. Karena kalau tidak punya mimpi besar, kayaknya nggak akan ada yang tertarik ke bisnis gitu. Kemudian berbicara tentang jenis usaha, nah tentang ide kreatif. Nah ini ide kreatif itu adalah kalau saya lebih menekankan berbasis prodinya. Jadi kalau kalian prodinya adalah bahasa Arab, maka silahkan dari sekarang kalian pikirkan. Kalian cari-cari insight ya di Google, di YouTube gitu. Bagaimana ide bisnis yang sifatnya mikro, artinya tidak harus punya modal besar, bahkan mungkin modalnya cuma ide gitu ya, punya ide dan skill, tapi itu bisnis yang unik gitu, unik, kreatif gitu ya, niche marketnya jelas gitu. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang membuat bisnis plan. Jadi bisnis plan ini polemik ya. Ada yang bilang kalau kita mau build a business not needed gitu ya. Karena yang namanya bisnis itu akan selalu berubah. Betul, bisnis itu akan selalu berubah. Tapi kalau saya termasuk yang harus punya preparation. Karena kalau tidak punya preparation, saya sudah berkali-kali punya bisnis yang tidak ada preparation-nya. Artinya betul-betul saya nggak punya bisnis plan-nya. Apa yang terjadi gitu? Bisnis itu hancur gitu. Bisnis itu hancur tanpa bak bibu istilahnya menghilangkan modal cash saya gitu ya. Bahkan saya pernah ada bisnis yang sampai membuat saya berutang gitu. Nah, itu saya nggak mau lagi gitu sampai seperti itu gitu. Jadi saya pengen ya bisnis saya berjalan dengan baik. Makanya saya selalu membuat preparation. Makanya saya selalu membuat business plan gitu. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang marketing plan juga. Karena ujung tombak bisnis itu sebetulnya marketing. Istilah bagi para pebisnis, 50% permasalahan dalam bisnis adalah marketing. Marketing oke, udahlah. Bisnis itu akan punya punya kemungkinan akan menjadi perusahaan yang sehat ya. Cacat gitu atau bocor gitu. Nah, itu di keuangan. Jadi artinya kalau marketingnya udah oke, maka segeralah gitu ya keuangan sama SDM itu diperbaiki gitu. Tapi yang the first menjadi the main task for a businessman itu adalah marketing gitu ya. Nah, kemudian setelah kita presentasi marketing plan,
maka kalian akan praktek ke lapangan. Jadi real kalian implementasi bisnis kalian di lapangan gitu ya. Nah, untuk praktek ke-1 dan kedua, maka kalian dibebaskan dari materi, begitu ya. Jadi kalian fokus untuk membedah lapangan gitu ya, membedah apa si target market. Nah, tapi pertemuan berikutnya gitu ya, pertemuan berikutnya kalian sudah apa ada pertemuan ininya lagi, materi lagi. Jadi tetap praktek tapi ada pertemuan materi gitu. Nah, kemudian nanti akan diakhiri dengan laporan project bisnisnya, gitu ya. Nah, sorry ini belum dihapus ya. Nah, sekarang tugasnya ada individu, ada kelompok ya. Nah, untuk individu itu kalian tugasnya adalah menganalisis jurnal, gitu ya. Jurnalnya ada 2, ada nasional dan internasional. Temanya tentang entrepreneurship, gitu ya. Nah, kalau bisa itu temanya yang ada linearitas dengan prodi bahasa Arab gitu. Misalnya pengembangan bisnis apa namanya itu les privat atau bimbel bahasa Arab misalnya gitu ya, misalnya gitu. Karena banyak kan sekarang saya lihat kursusan-kursusan yang membedah bahasa Arab gitu. Nah, kemudian ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini adalah tugas UTS ya. Sorry ini saya belum ini. Saya tadi soalnya terburu-buru. Jadi itu tugas UTS ya. Tugas UTS itu adalah membuat bisnis plan, marketing plan, dan ini semua dipresentasikan gitu ya. Jadi ada makalahnya, ada bukan makalahnya ya, ada kitnya gitu ya, ada kitnya, kemudian presentasi gitu ya. Nah, oh ya, ini pertemuannya nanti diubah ya. Nah, kemudian UASnya. Nah, UASnya ini, sorry, ini juga belum saya ubah lagi. UASnya ini adalah di ini bulan apa ya? Ini tuh bulan Agustus ya. September ya. September, November. Berarti kemungkinan besar kita prakteknya ada di bulan Oktober. Kemungkinan besar ya. Jadi kita lihat aja ya. Saya belum cek kalender ya. Jadi nanti kalian apa namanya tuh pokoknya lihat urutan aja lah, lihat urutan gitu ya. Jadi dilihat nanti tanggal berapa gitu. Nanti saya cek dulu ya sebelum di-share ke kalian apa PPT-nya. Nah, kemudian untuk penilaian. Untuk penilaian itu UAS jelas ya porsinya lebih besar. Karena itu proyek lapangan bobot apa ya, bobot bebannya lebih besar. Otomatis bobot nilainya pun lebih besar. Nah, kemudian untuk tugas formatif 30%, UTS 30%. Sebetulnya saya pengennya 20, 40, 40 gitu ya. Tapi nanti saya lihat dulu di AIS ya, apakah ada porsi itu gitu. Karena UTS juga cukup berat gitu ya. Tapi kalau formatif apa namanya itu ya tidak terlalu berat gitu. Jadi ini untuk sementara ya, pegangan aja 30, 30, 40. Tetapi kalau nanti ketika apa penginputan nilai ada porsi 20, 40, 40, saya akan ambil itu. Nah, sekarang AIS itu nggak bisa nilainya dibuka gitu ya, karena belum masa penginputan nilai. Jadi saya belum bisa melihat apakah ada nggak bobot penilaian 20, 40, 40 gitu. Tapi kalau ada nanti saya akan ambil itu. Tapi kalau tidak ada ya berarti 30, 30, 40 gitu ya. Nah, referensi saya tidak mewajibkan karena saya memang bukan tipikal yang mewajibkan. Banyak referensi bisnis jelas ya, banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil yang saya tuliskan dari koleksi buku saya tentang bisnis gitu ya. Saya termasuk kolektor buku gitu karena saya suka baca buku. Nah, jadi monggo aja ya kalian kalau mau beli buku bisnis ya silahkan aja lihat tema materi yang kita bahas begitu ya. Nah, itu kalian beli aja gitu kalau memang merasa butuh gitu. Cumanya gitu ya. Cuma memang ada buku yang saya sudah tulis gitu ya, tapi memang saya belum launchingkan karena masih saya perbaiki ini dan itu gitu ya. Nah, buku yang saya tulis yang bisa di-share insya Allah gitu ya, mungkin ini bulan apa ya? Ini September, Oktober. Insya Allah saya bisa share di Oktober gitu ya. Saya bisa share di Oktober.
karena sekarang lagi proses di editing gitu ya, ada proses di editing. Nah, jadi salah satu bisnis saya itu adalah penerbitan buku ya. Jadi Kinza Media itu adalah perusahaan saya gitu. Nah, ini ada kreatif entrepreneurship, ada bisnis plan yang efektif, dan ada cara menghitung HPP bisnis jasa. Ini tidak saya wajibkan, jadi monggo saja kalau kalian memang butuh, ya silahkan dibeli begitu ya. Kalau tidak merasa butuh ya tidak apa-apa, karena beli dan tidak beli tidak mempengaruhi nilai gitu ya. Kalau saya tipikalnya nilai itu berbasis data dan fakta, jadi saya tidak berbasis beli dan tidak beli buku saya gitu, tidak gitu. Dari zaman dulu saya nggak pernah begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan perkuliahan kita. Insya Allah gitu ya, mulai minggu depan selama 1 semester ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diusulkan? Monggo. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. untuk nanti bisnis plan yang kita buat itu per kelompok kan ya Bu? Ya, Eh, betul. Kalau tidak berbau atau menyangkut tentang kebahasa Araban itu boleh atau tidak atau emang ranahnya hanya Harus, harus ya Bu? harus. Ya, Oke karena baik. saya dapat mandat dari Kaprodi itu adalah mengembangkan edupreneurship, Oke begitu. baik. Ya, jadi kalian harus pikirkan banyak ya, misalnya bikin e-book bahasa Arab, bikin les privat bahasa Arab untuk level apa, misalnya untuk orang yang mau naik haji, orang yang mau TKW, nah itu kan bisa kan, macam-macam ya. Iya Bu. Kemudian apalagi banyak kok hal yang bisa dibedah di bahasa Arab gitu. Karena saya juga kan orang yang bergerak di dalam bahasa kan bisnisnya ya, penerbitan itu kan di bidang bahasa. Dan sampai saat ini banyak banget yang bisa saya explore gitu dalam bahasa itu. Jadi kalian coba di-push gitu ya. Juga mencari apa sih sebutnya tuh ya? Inspirasi. Nah, coba cari inspirasi di YouTube, di TikTok, di Instagram gitu ya, di marketplace gitu. Banyak banget sekarang itu bermunculan jenis bisnis yang menurut saya itu iya ya, gue nggak kepikiran bisnis itu gitu. Kadang saya juga ATM gitu, ATM dari anak muda seperti kalian gitu ya, karena biasanya Gen Z itu kelebihannya adalah lebih kreatif dibandingkan generasi-generasi lain termasuk saya. Kalau saya kan Gen X ya, udah tua banget gitu. Nah, itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena saya sudah membuktikan itu gitu. Dari saya tahun 2022 mengampu mata kuliah kewirausahaan, itu sebagian besar memang awal ya ketika mengusulkan ide bisnis itu masih pada, kalau saya bilang itu masih pada ya receh lah gitu ya. Tapi begitu saya push, ide bisnis ini nggak bisa saya terima gitu. Kenapa? Alasannya begini-begini misalnya. Nah, itu nanti minggu depannya lagi itu kan setor lagi kan ide bisnisnya. Nah, mulai up tuh. Tapi masih belum saya terima gitu. Karena apalagi USP-nya belum kelihatan gitu. Nah, minggu depannya lagi, minggu ketiga gitu ya. Itu biasanya ide bisnisnya tuh udah bagus gitu. Dan dieksekusi itu keren lah. Jadi saya harus mengakui Gen Z itu kreativitasnya luar biasa gitu ya. Yang mungkin kalau dibilang tuh di luar Nurul gitu. Dan saya percaya itu pada kalian. Ibu Ada lagi? satu pertanyaan Ya, lagi untuk kelompoknya nanti silakan. minimal berapa orang Bu? Nah, untuk kelompok itu anggotanya 5. Jadi satu Oke. kelompok 5 orang. Jadi saya serahkan pada PJ untuk meliding ya pembentukan kelompoknya. Yang jelas kelompoknya itu dari awal sampai akhir itu nggak berubah. Karena project UAS itu based on business plan. Jadi tidak bisa misalnya bisnis plan ikut kelompok 1 gitu ya, projectnya ikut kelompok 5 gitu, nggak bisa. Dari awal sampai akhir kelompoknya sama.
Nah, karena sama, makanya saya memberikan kebebasan gitu. Ya silakan aja kalian bikin kelompok dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, biar kerjanya enak gitu. Dan ingat ya, ketua kelompok itu boleh tidak memasukkan nama anggotanya yang tidak aktif atau tidak berkontribusi gitu. Jadi saya pernah menemukan dari pengalaman saya mengajar gitu ya, di bisnis plan ada namanya. Di project UAS nggak ada gitu. Nah, saya konfirmasi kan kepada si ketuanya gitu. Kenapa ini nggak ada gitu di project UAS? Ternyata beliau bilang, Bu, teman saya ini nggak berkontribusi ketika eksekusi di lapangan gitu. Jadi dia waktu bisnis plan masih berpartisipasi, tapi begitu turun ke lapangan dia sama sekali tidak berpartisipasi. Oleh karena itu saya tidak mencantumkan namanya. Nah, akhirnya dia tidak punya nilai UAS tuh. Nah, tidak punya nilai UAS ya nggak lulus lah kewirausahaan gitu ya. Karena oh ya ini menjadi reminder juga buat kalian. Saya ini dosennya tuh dosen yang apa ya? Dibilang saklek banget ya enggak gitu ya. Saya punya toleransi, tapi toleransi saya tuh ada batasnya gitu. Saya senang menjunjung keadilan. Karena saya juga di dalam hidup merasakan ketidakadilan itu nggak enak banget gitu, yang saya rasakan gitu ya. Makanya saya tipikal yang nggak suka gitu kalau bertindak tidak adil. Jadi saya sebisa mungkin bertindak adil. Makanya kalau saya menerapkan satu aturan satu, itu pasti berlaku buat semua. Saya tidak menspesialkan siapapun termasuk PJ ya. Jadi bagi saya secara personal saya thank you banget sama PJ. Tetapi secara akademis saya tidak bisa memberikan kontribusi nilai kepada PJ karena apa namanya itu ya kalau PJ nilainya jelek masa harus saya kasih A gitu kan, bingung juga pertanggungjawabannya gitu ya karena data dan faktanya kan tidak seperti itu gitu. Jadi bagi saya rule yang di perkuliahan kita itu berlaku bagi semua. Jadi mau PJ mau bukan PJ sama. Mau yang beli buku saya, mau yang tidak, sama gitu ya. Mau yang dekat personal dengan saya atau tidak, sama. Mau yang kerja sama dengan saya atau tidak, sama gitu ya. Saya tidak mau sampai ada mahasiswa saya yang dirugikan tentang hal itu gitu. Karena saya pun tidak suka diperlakukan tidak adil. Nah, makanya dulu saya pernah ada pengalaman ada mahasiswa yang tidak mengikuti tugas-tugas. Tiba-tiba ketika nilai kan, saya kan nilai apa adanya kan, nggak ada tugas ya nol gitu kan, karena tugasnya kan cuma satu kan, analisis jurnal kan, nggak ada lagi kan. Kemudian tidak ikut UTS ya nol, tidak ikut UAS ya nol gitu, ya udah selesai gitu kan. Jangankan tiga-tiganya nggak ikut, satu aja udah nggak lulus gitu kan. Nah, itu menghibah-hibah gitu kepada saya, menghibah-hibah ya. Ya dengan alasan AIUEO lah gitu, sakit lah, apalah gitu. Terus saya bilang kayak gini, kalau memang kamu itu sakit, kenapa nggak matur dari dulu? Berikan surat dari dokter, gitu kan? Itu bukti kan bahwa kamu nggak mengada-ngada. Karena sakit katanya berbulan-bulan, gitu. Kemudian yang namanya di perkuliahan, toleransi ketidakhadiran itu kan minim, cuma 20%. Kehadiran 80%. Nah, kalau tidak ada bukti, kemudian tidak ada ACC juga dari Kaprodi, gitu ya. Misalnya kalian matur ke Kaprodi dan sebagainya sehingga Kaprodi memberikan mandat pada saya, mungkin tolong ya mahasiswa ini ditoleransi gitu. Nah, kalau tidak ada mandat seperti itu saya juga nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena saya memberlakukan satu aturan buat semua. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak ikut project UAS-nya, tidak ikut juga di bisnis plan-nya gitu ya, di UTS-nya gitu. Ya bagaimana mungkin saya memberikan kamu kelulusan? Nilainya saya dapat dari mana? Sementara praktek itu 1 bulan. Bagaimana bisa remedial? AIS-nya udah keburu tutup, saya bilang kayak gitu. Dan saya tidak mau memberlakukan itu kepada kamu apapun alasannya gitu ya. Lebih baik diulang saja tahun depannya. Saya sangat terbuka untuk memberikan nilai yang optimal, tapi saya tidak bisa. Jadi nilai saya tuh gini, prinsip saya memberi nilai itu, nilai saya itu gampang. Kalian mau achieve A itu gampang dari saya tuh, nggak susah. Tapi nilai saya tidak murahan, jadi tidak gampangan gitu. Gampang tapi tidak gampangan. Artinya untuk achieve A itu ya butuh effort.
butuh effort, butuh perjuangan yang sama dengan teman-teman lainnya gitu ya untuk mendapatkan nilai itu gitu. Dan lebih jauhnya sebetulnya kalau mata kuliah kewirausahaan, kalau kalian sadari itu sebetulnya buat hidup kalian gitu. Karena sekali lagi ya, hidup unpredictable. Kita tidak pernah tahu esok lusa keadaan kita seperti apa. Dan saya merasakan itu gitu. Jadi naik turunnya kehidupan itu betul-betul tidak bisa dipegang oleh manusia. Jadi hari ini kita bahagia tertawa terbahak-bahak gitu ya. Esok lusa nangis menjerit-jerit itu kita nggak pernah tahu. Itulah kuasanya Allah gitu ya. Makanya kalau bagi saya ilmu bisnis itu adalah ilmu yang penting dalam hidup kita karena di dalam hidup kita butuh uang gitu ya. Nah, the way yang paling elegan, the way yang halal gitu ya untuk mencari uang itu, the way yang sunnah gitu ya di dalam Islam itu adalah dengan berbisnis gitu. Oke ya, bisa dipahami. Baik, Ibu, 5 ya, terima 5 kasih. ya buat semua ya. 5 Ya, ya, anggotanya 5. baik, Ada Ibu, lagi yang mau tanyakan? Ibu izin bertanya, Sama-sama. minggu depan udah mulai presentasi ya, Bu? Oh belum, saya Oh, belum. yang mengisi materi. Kalian presentasinya pas bisnis plan. Oh iya, baik Ibu, makasih. Kemudian kita diskusi pas ide ya. Karena ide itu kan difilter. Jadi kalian mengajukan ide pada saya belum tentu langsung ACC gitu kan. Nah, itu kita akan banyak diskusi di situ juga. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu. Silakan aja. Kalau memang Ibu ada yang mau tanya. diusulkan. Ya, silakan. Untuk yang perhitungan prakteknya itu berarti dilihat dari seberapa baik bisnisnya berjalan gitu. Kayak misalnya kita idenya misalnya jual buku. Nah, dilihatnya dari Oh, seberapa baiknya bukunya gitu. indikatornya Jual atau gitu. indikatornya banyak. Indikatornya banyak. Jadi salah satunya relevansi antara bisnis plan dengan implementasi di lapangan. Itu salah satu penilaian juga. Kemudian grafiknya naik atau turun, itu salah satu penilaian juga gitu ya. Nah, jadi saya tidak menghitung berapa banyak omset. Jadi omset mungkin tiap kelompok omsetnya akan beda-beda ya. Contoh ya kalau yang jualan satu produk tuh harganya 200.000 gitu. Dia bisa jual 5, berarti 1 juta dong ya omsetnya. Tapi kalau orang kelompok itu jualannya yang harganya 20.000 gitu, untuk menuju 1 juta kan dia berarti butuh 50 yang laku gitu ya. Nah, saya tidak menghitung itu, saya menghitungnya grafik. Jadi di minggu pertama itu grafiknya udah naik belum gitu. Minggu kedua naik nggak? Minggu ketiga naik nggak? Minggu keempat naik nggak gitu. Saya menghitungnya di situ. Kalau dari segi dibilangnya apa ya, running bisnisnya gitu. Tapi Bu, apakah achievement penjualan itu nggak dinilai? Dinilai, tapi itu menjadi salah satu indikator. Jadi bukan penentu. Jadi saya biasanya dalam menilai proyek UAS itu saya buat 5 kategori, 5 indikator. Jadi satu ya relevansi antara bisnis plan dengan implementasi, seberapa relevan. Nah, ini biasanya saya persentase, misalnya 10% gitu. Dan sebagainya lah gitu. Nanti saya liatin lah kepada kalian indikator penilaiannya apa saja gitu ya supaya kalian paham yang harus kalian bidik apa saja ketika praktek di lapangan. Begitu ya? Bisa menjawab? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Cuma kalau di bisnis plan, yang paling tinggi itu adalah idenya. Idenya itu unik apa enggak gitu. Jadi tingkat originalitas, tingkat keunikan itu menjadi poin besar di bisnis plan. Begitu. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan minggu depan aman ya. Kalau aman kita akan ketemu offline ya di kampus Ciputat. Begitu. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. kalau tidak ada yang di Bu, izin bertanya. Oh iya, silakan. Ibu, itu untuk yang pengumpulan tugas individu
kan tadi di slide-nya di pertemuan ketiga itu Mm-mm. juga dilaksanakan sekarang atau nanti waktu pertemuan ketiga Nanti sudah saya ubah ya, dikumpulkan? di minggu Oh, pertemuan kita ubah menjadi di minggu pertemuan keempat ya. baik. Terima kasih, Bu. Ya, kalau minggu ketiga agak mendesak ya. Nanti saya ubah ke minggu keempat. Oke, ada lagi? Tenang ya, kalau tugas dari saya mah pasti ada contohnya. Jurnal ada template-nya gitu ya. Jadi kalian nggak terlalu berpikir harus gimana ya analisis jurnalnya gitu. Ada template-nya. Bisnis plan ada contohnya. Kalian tinggal mengembangkan aja menjadi lebih baik gitu ya. Laporan UAS ada template-nya juga gitu. Kemudian tadi cara menghitung apa itu saya ajarkan semua gitu ya. Memang ya kalau kalian butuh eksplorasi ya perlu juga baca tulisan saya gitu. Tapi sekali lagi tidak mengubah aturan ya. Jadi wah yang saya dijamin A enggak. Kalau nggak bisa ya tetap aja bisa B, bisa C gitu ya. Tapi rata-rata sih A sih. Rata A ya. Karena tadi nilai saya tuh gampang, asal diikuti aja rule-nya gitu. Pasti A gitu. Tapi saya tidak bisa memberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti rule. Gitu. Kenapa? Ya saya harus adil dong sama mahasiswa yang lain. Gitu. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan di chat aja di grup ya, di grup masing-masing. Oke ya. Baik, nanti PPT-nya akan saya share kalau nggak malam besok ya. Saya mau rapikan dulu begitu, sembari saya mau cek-cek kalender dulu. Tapi kayaknya besok deh ya, soalnya saya masih ada acara lagi kan setelah ini 2 acara. Baru mungkin ya kalau nggak lelah saya buka malam, tapi kalau lelah saya buka subuh gitu ya, Pak. Jadi paling besok PPT-nya saya share di grup gitu ya. Saya titip ke PJ ya. Baik, kita tutup pertemuan perdana kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin